mati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau pun nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Mati bukan maksud di hati, meninggalkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci, hanya satu untuk dirimu. Percaya padamu, kasih akan menunggumu. Demi cintamu aku berpisah, meski sekian lama kita bersama. Bila kasih sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang ku balik kepada dirimu. Setiap tak aku duakan dirimu, yang satu ku sayang takkan tergantikan. Satu hati sampai mati, setia terganti. Iya, itulah tadi lagu yang menggambarkan sebuah cerita cinta yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi kita kan punya presiden baru, wakil presiden baru. Presiden barunya namanya Bapak Prabowo Subianto. Wakilnya namanya Mas Gibran Raka Buming Raka. Tapi ada sejengkal peristiwa. Kok sejengkal peristiwa, kok sejengkal? Ada sesuatu yang mengganjal di dalam sebuah perjalanan kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Karena setelah Bapak Prabowo pada Pilpres 2024 ini, tepatnya 14 Februari kemarin, akhirnya memenangkan kontestasi ini. Tapi ketika saya di warung-warung, ngobrol di kafe-kafe, ngobrol dengan banyak aktivis dan lain-lain, rasanya kok masih ada yang kurang gitu ya dari Pak Prabowo. Apa itu? Yaitu seorang istri. Jadi kita tahu Pak Prabowo ini sudah berpisah, resmi bercerai 25 tahun yang lalu. Dan uniknya Pak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto itu masing-masing tidak menikah lagi. Pertanyaannya, ini apakah hasil dari sebuah kesetiaan atau memang kondisi yang oleh masing-masing, setidaknya oleh Pak Prabowo atau juga oleh Ibu Titik Soeharto, entah dilupakan atau terlupakan. Hanya ketika ada kampanye kemarin 2024 ini, kedua beliau ini sering bertemu dalam satu waktu, sering berinteraksi, bahkan dalam kampanye juga dalam peristiwa keluarga.
Memang keduanya masih ada ikatan, yaitu mempunyai satu anak laki-laki yang gagah juga. Jadi disitulah barangkali menjadi omong-omong, kok nggak rujuk aja Pak Prabowo sama Bu Titi, nunggu apa sih? Apalagi sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Dan siapa sih seorang wanita yang tidak bangga ketika suaminya menjadi presiden? Saya jadi agak khawatir nih Bu Titi nih. Saya maunya kawin dengan presiden. Seperti pesan ayahnya dulu Pak Soeharto. Kalau nggak salah beginilah kira-kira pesan singkat. Hai Prabowo, keluar kamu dari rumah ini. Kamu boleh datang ke rumah ini jika kamu sudah bisa menyamai saya, sudah bisa menjadi presiden. Memang hari ini belum dilantik baru bulan Oktober nanti. Tapi ya gimana ya, kita sebagai warga masyarakat merasa kalau presiden itu sosok seperti raja dan ibu presiden itu sebagai ibu raja alias ibu permaisuri alias ibu negara. Sehingga kalau ada seorang presiden tidak ada ibu negara, itu rasa-rasanya apalagi di Indonesia ya, dengan negara dengan penuh mitos ini jadi seperti gimana gitu. Ada perasaan, bahkan ada yang ngomong kalau nanti presiden dilantik dan tidak ada ibu negara, berarti nggak ada anaknya, atau kita anaknya itu seperti anak yatim gitu. Jadi masyarakat itu seperti anak yatim yang tidak punya ibu gara-gara bapaknya bercerai. Kalau yatim meninggal ya. Ibunya meninggal ya kalau ini enggak, ini maksudnya ibunya meninggalkan Pak Prabowo, bercerai secara resmi. Tetapi saya kira kok kalau mau ditelusuri sepertinya kok itu kaitan dengan cerai politik itu. Artinya Pak Prabowo oleh keluarga dituduh membiarkan demonstrasi yang melengsarkan Pak Harto. Ya tapi itu cerita masa lalu. Cerita yang sekarang setidaknya bagi saya pribadi segera ingin bertanya, Pak, kapan menikah? Atau Pak, kapan rujuk? Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto yang terhormat, kapan menikah? Indah loh negara ini kalau ada ibu negara. Jadi pas nanti dilantik pada bulan Oktober, apa enggak ganjil kalau pas dilantik enggak ada ibu negara, itu kan apa enggak ganjil. Usul saya setidak-tidaknya mewakili sebagian masyarakat, monggo lah Pak, nikah kan enak. Betul nggak betul? Para netizen coba beri komentar. Nikah itu enak Pak, katanya. Kata teman-teman itu. Benar, nikah itu enak katanya. Saya juga udah mengalami loh Pak. Anak saya 5, cucu saya 2. Ternyata nikah itu enak Pak. Saya kira Bapak juga. Oleh karena itu usul Pak, usul. Kalau enggak Bapak saya demo loh. Saya demo bersama teman-teman. Saya belum pernah demo, tapi kali ini saya pengen mendemo Bapak supaya cepat menikah. Cepat rujuk dengan Ibu Titi Prabowo, agar kami masyarakat tidak yatim dalam melihat pasangan presiden dan wakil presiden. Kok wakil presiden? Presiden dan ibu negara. Begitu Pak Prabowo, begitu Ibu Titi Prabowo, Titi Soeharto. Memang sih saya melihat sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi Soeharto ini masih menyimpan
cinta yang enggak, ya memang cinta itu kan sulit dipisahkan. Dan kalau saat itu cintanya Bu Titi dengan Pak Prabowo ya benar-benar cinta yang tulus. Hanya gara-gara politik lah. Dan ya sekedar info, Pak Harto waktu itu kan benar-benar penguasa yang luar biasa, sehingga bukan hanya orang lain yang takut, anaknya juga ikut takut, termasuk Ibu Titi, dan menantunya Pak Prabowo juga takut kalau tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Harto. Jadi untuk menggambarkan cinta seorang Prabowo kepada Ibu Titi atau sebaliknya, ini ada kata-kata dari Pak Prabowo yang dikutip dari sebuah buku menarik sekali. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan siapapun. Cinta berawal darimu, maka akan habis juga denganmu. Itulah kata-kata romantis, kata-kata terindah dari Pak Prabowo untuk menggambarkan bagaimana cinta keduanya. Jadi cinta Pak Prabowo ke Bu Titi dan sebaliknya. Sekali lagi mereka berpisah karena politik, saya kira. Cinta mereka masih abadi, lestari, dan cinta kesetiaan keduanya juga dibuktikan dengan masing-masing tidak menikah lagi. Bahkan tidak ada rumor saling misalnya punya pasangan baru, nggak ada sama sekali. Mungkin kalau ada yang mendekati Bu Titi mungkin juga ada, tapi saya kira beritanya nggak ada itu. Sehingga Pak Prabowo yakin betul bahwa kesetiaan cintanya Bu Titi kepada Pak Prabowo memang harga mati, kalau boleh dibilang 1000% gitu. Untuk itu sekali lagi saya sebagai warga masyarakat biasa yang kebetulan penulis buku, TikToker dan YouTuber, ini akan menggelorakan, kalau perlu akan demo di depan istana mana ya, istana mana. Akan demo kepada Pak Prabowo, tolong dong segera menikah. Nah, baru kali ini kan demo lucu ya kan, demo yang tidak menuntut harga bahan bakar turun, harga beras turun, dolar turun, enggak, menuntut Pak Prabowo segera rujuk dengan Ibu Titi Soeharto. Aneh kan demonya? Bener, saya mau demo nih. Kalau tuntutan saya di dalam video kali ini tidak diturutin, maka nanti demonya lucu aja. Demonya pakai baju pengantin, ya kan? Berpasang-pasangan, pamer kepada Bu Titi sama Pak Prabowo. Kan pasti jadi berita itu nanti. Mumpung itu belum saya lakukan, Pak, segera saja nikah dan saya diundang. Keren kan? Kapan lagi diundang sama Pak Presiden yang baru? Presiden baru, wapresnya baru, presiden baru. Jangan nikah sama yang baru, harus dengan Bu Titi loh ya Pak Prabowo, ingat. Harus sama Bu Titi, jangan dengan yang lain. Sementara sepertinya itu dulu. Kebetulan baru itu yang terlintas di pikiran saya. Sekali lagi, presiden baru, wapresnya baru. Pada saat pelantikan nanti tanggal berapa bulan Oktober, jangan sampai nggak ada ibu negara di samping Pak Prabowo. Secara mitos di Indonesia ini tidak pantas seorang presiden tanpa pendamping. Menurut saya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar dari Warung Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.